Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Erniati SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang berasal dari SMA Negeri 2 Torgamba. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Artinya, pendidik itu hanya dapat membimbing tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Selain menuntun, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah membimbing segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dan di sini peran pendidik adalah sesuai dengan semboyan Bapak Ki Hajar Dewantara yang berbunyi Ingarsa Sing Tulada, yang artinya di depan harus menjadi teladan, Ing Madya Mangun Karsa, yang artinya di tengah memberi gagasan, dan Tut Wuri Handayani yang memberikan motivasi dan dukungan dari belakang. Pemikiran lainnya oleh Bapak Ki Hajar Dewantara adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini Bapak Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa didiklah anak sesuai dengan tuntunan kodrat alam dan zamannya sendiri. Bapak Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus mengutamakan dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Pemikiran selanjutnya adalah anak merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak bergantung pada orang lain, tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu. Selain dari anak merdeka, pemikiran Ki Hajar Dewantara berikutnya adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kemauan, sehingga menimbulkan energi. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotorik. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru setelah saya mempelajari modul ini adalah menghamba pada anak. Dalam konsep menghamba, menurut Ki Hajar Dewantara, menekankan bahwa guru harus mampu memahami dan menghargai siswa sebagai individu yang unik, dengan kebutuhan, minat, dan potensi yang berbeda. Menghamba pada murid
bukanlah berarti guru tunduk dan menuruti keinginan siswa tanpa batas. Guru tetap harus memimpin sebagai pendidik dengan memberikan bimbingan dan arahan yang tepat serta mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang baik. Proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center. Yang kedua, mengubah pola pikir dari pembelajaran menuntut menjadi pembelajaran yang menuntut. Dan yang ketiga adalah memanfaatkan perkembangan teknologi yang relevan dalam kegiatan pembelajaran. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini? Yang pertama adalah tidak melakukan penilaian diagnostik sebelum merancang pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran masih berpusat pada guru. Dan yang ketiga, proses penilaian lebih dominan pada aspek kognitif saja. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama adalah melakukan penilaian diagnostik sebelum merancang pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran berpusat pada murid. Dan yang ketiga, proses penilaian harus mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Apa yang dapat segera Anda terapkan dengan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah mengenali karakteristik dan kebutuhan siswa dalam belajar. Yang kedua, menjalin komunikasi yang baik. Dan yang ketiga, merancang pembelajaran yang bervariatif. Dan yang terakhir, mengakomodasi kebutuhan belajar siswa. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga dapat bermanfaat.